Dianabol, Anavar, testosteron, SARM, Arimidex, HCG, Clomid, apalagi? Coba kalian sebutin di bawah yang belum aku sebutin tadi. Mudah-mudahan itu nambah informasi buat kita semua juga. Halo Sobat Fitness, Coach Uyab di sini. Aku adalah seorang personal trainer dan aku udah ngejalin profesi ini lebih dari 6 tahun. Di video ini aku mau sharing ke kalian gimana sih cara menggunakan steroid. Ini sebenarnya bukan paksaan untuk kalian mau harus pakai steroid itu. Mau pakai silakan, mau nggak pakai juga nggak apa-apa karena pilihannya di tangan masing-masing. Di luar sana itu udah banyak video yang nge-share dampak sampingnya steroid itu gimana. Karena kalau kalian mau pakai itu sebenarnya nggak apa-apa ya, karena banyak juga kok public figure yang sebenarnya pakai tapi mereka diem-diem aja, nggak di-share aja. Di sini aku mau sharing ke kalian gimana sih kalau kalian memutuskan mau pakai steroid itu, mulainya harus dari mana? Yuk kita bahas. Sebelum kita memutuskan pakai jenis steroid yang mana, kita kudu tahu dulu nih kenapa sih badan kita itu bisa kebentuk. Di sini aku mau bahas ada 4 faktor yang bikin badan kita itu bisa kebentuk. Yang pertama itu ada olahraga, yang kedua itu dari makanan, yang ketiga itu dari istirahat, yang keempat itu genetik. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama itu olahraga. Jelas kalau misalnya mau badan kita kebentuk, kita harus olahraga. Olahraganya apa? Ya jelas juga olahraga angkat beban. Kenapa kok harus olahraga angkat beban? Ketika kita itu olahraga angkat beban, ini bisa pakai badan sendiri atau bisa pakai beban tambahan. Dengan kita tuh olahraga angkat beban, otot kita itu bakal jadi growing. Nah, kalau misal otot kita growing kan, ya udah ototnya tumbuh, terus badan kita jadi kebentuk kan, shape-nya itu gimana. Nah, itu dari olahraganya. Yang kedua, itu dari makanan. Dari makanan di sini, protein itu berperan besar buat pembentukan badannya kita. Kita perlu protein itu 0,8 dari berat badan kita sampai 1,5 gram kali berat badannya kita. Jadi kalau misalnya berat kamu itu 70 kg, kita ambil gambaran kasarnya aja ya. Kamu itu perlu sekitar 70 gram protein sehingga badan kamu itu bisa berfungsi dengan baik. Dan konsumsi protein ini bukan yang kamu sekali makan terus langsung masuk 70 gram protein itu ya. Kalau misalnya kalian kenal anak-anak gym itu, mereka itu nge-split sehari itu mealsnya bisa sampai 5 kali ya. Jadi mereka itu tetap makan protein tapi dikit-dikit. Jadi sehari dia ngebagi 5 meal. Meal pertama dia masuk protein, anggaplah 20 gram. Nanti meal kedua dia masuk protein lagi nih 30 gram. Protein ini secara fungsi itu tujuannya buat pembentukan jaringan rusak. Kalau kalian pernah belajar biologi dulu, kalian pasti ingat ya, protein itu fungsi buat pembentukan jaringan rusak. Nah, kaitannya apa sama anak gym? Ketika kita lagi olahraga beban, sebenarnya kita itu lagi merusakin badannya kita. Badan kita dibentuk pada saat kita istirahat, bukan saat kita dari olahraga. Nah, protein ini fungsinya buat nge-recovery apa yang sudah kita rusakin pada saat kita nge-gym. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga dari istirahat. Kita udah bahas nih, dari olahraganya udah, makannya udah. Istirahat ini berperan besar buat pembentukan badan kita. Ketika kalian itu olahraga, ngerusakin badannya kalian itu perlu waktu buat recovery badan kalian supaya badan itu bisa tumbuh kembali. Ya, kalau misalnya kalian udah dietnya bagus, olahraga juga udah keras, tapi kalau misalnya kalian suka begadang, ya badan kalian tuh juga nggak bakal tumbuh. Nah, makanya di sini istirahat itu berperan besar buat pembentukan badan kita. Istirahatnya itu harus berapa lama sih? Kalau buat orang dewasa, aku rasa ini tiap orang beda-beda ya. Tapi 6 jam sampai 8 jam itu udah cukup kok. Ada orang itu yang perlu waktu tidur sampai 7 jam, tapi kalau misalnya kalian nggak sanggup dan kalian cukupnya 6 jam dan ngerasa udah seger, aku rasa itu nggak apa-apa kok, udah cukup juga. Nah, itu dari istirahat. Poin keempat, ini dari genetik. Ini yang nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin kalian itu punya temen ya, yang dia itu udah makan banyak, tapi badannya kok segitu-segitu aja. Genetik ini yang agak susah diubah ya. Kita memang bisa ngubah ketiga faktor tadi yang dari olahraga, makan, istirahat. Tapi kalau misalnya genetik, ini agak susah buat diganti-ganti ya. Aku ambil contoh tuh kayak gini ya. Kalau misalnya kita ngomongin orang ras ya, ras orang Afrika Selatan dengan orang Asia pada umumnya, kan orang Asia itu umumnya badannya kecil-kecil ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ras yang Afrika Selatan badannya gede-gede, ya mereka badannya lebih cepat kebentuk daripada orang Asia. Nah, di sini peran roid itu masuk supaya kita bisa ngubah genetik kita. Bukan ngubah dalam artian kita bakal jadi orang Afrika ya, tapi membantu genetik kita yang asalnya pas-pasan kayak gini-gini aja, tapi pingin badan kita itu lebih gede, makanya steroid ini masuk. Aku mau bahas di sini gimana sih roid itu kerja di badan kita dari sisi anak gym ya. Karena sebenarnya roid itu di dunia medis juga kepake kok buat kebutuhan ditujukan dengan positif ya. Tapi kalau misalnya dari anak gym kurang lebih tuh kerjanya kayak gini. Aku ambil contoh salah satu produk yang biasanya umum dipakai sama orang-orang, itu testosteron. Nah, testosteron itu kan sebenarnya hormon laki ya. Tiap manusia itu sebenarnya memproduksi, cowok memproduksi, cewek juga memproduksi, tapi cewek ini memproduksi testosteronnya lebih rendah daripada cowok. Testosteron ini hormon yang kalau buat masyarakat umum menunjukkan maskulinitas. Jadi kalau misalnya cowok itu kelihatan laki, biasanya dia tuh produksi testosteron di badannya itu tinggi. Ini ditandain apa? Ya badannya lebih kelihatan manly, terus lebih kelihatan ada jambang tumbuh lebih banyak, terus rambut juga lebih banyak tumbuh dan suara itu lebih berat. Nah, tapi kan ada juga orang itu yang produksi testosteron itu rendah. Nah, di sini peran hormon itu datang
supaya si cowok ini biar kelihatan lebih manly. Itu aku ambil contoh salah satu testosteron. Tapi testosteron ini punya dampak yang nggak selalu positif. Nah, aku ambil analogi itu kayak gini ya. Badan kita secara alami itu sudah memproduksi testosteron secara alamiah. Ketika dia itu masuk testosteron buatan, kan dia tuh jadi meningkat ya di badan kita ya. Secara alami, badan tuh mikir kayak gini. Kayaknya aku sudah memproduksi testosteron deh. Ini udah ketinggian. Ya udah, aku dropin aja deh. Nah, secara alami, badan itu bakal memproduksi testosteron lebih rendah karena sudah dimasukin yang buatan. Akibatnya apa? Jadi kalau misalnya kalian itu nggak aware yang sudah pakai roid, banyak nih dampak-dampak samping, yaitu titiknya nggak bisa berdiri, terus mood jadi kacau. Nah, itu dampak samping dari kalau misalnya kalian asal-asalan pakai roidnya. Nah, makanya biasanya setelah pakai testosteron ini atau pakai obat-obatan roid yang lain itu biasanya ada yang namanya PCT atau post cycle therapy. Post cycle therapy ini gimana? Ketika kalian sudah beres pakai cycle pertama kalian, itu kalian harus melakukan pengobatan, melakukan terapi supaya badan kalian itu hormonnya bisa memproduksi kayak selayaknya semula. Halah, badan masih kecil aja udah ngomongin roid. Aku pasti dikata-katain sama senior yang badannya udah gede-gede sana, ini Coach Uya badan masih kecil aja udah ngomongin roid, ilmu masih kurang aja udah ngomongin roid. Emang nggak boleh ya kalau misalnya dengan ilmu yang sekarang aku punya, aku mengedukasi buat orang-orang mereka itu biar makanya itu nggak salah-salah. Berikutnya kita bahas inti dari video ini. Gimana sih cara menggunakan roid? Aku nggak ngajarin kalian spesifik cara menggunakan dosisnya itu kayak gimana, diinjeknya di sebelah mana, harus pakai kayak gimana ya. Tapi aku mau ngajarin ke kalian gimana sih cara kalian itu bisa dapat akses menggunakan roid itu gimana. Karena kalau misalnya kalian buka online shop di toko oranye, di toko hijau, itu banyak banget produk ada di sana. Ini kan peredarannya kayak asal-asalan ya. Ketika kalian itu beli, tapi misalnya kalian itu nggak dipandu sama orang, takutnya itu malah jadi dampak negatif ke kalian. Nah, di sini aku mau share ke kalian gimana sih cara kalian itu bisa menggunakannya dengan aman. Yang pertama, kalian kalau misalnya mau memutuskan buat make, kalian itu sebaiknya pernah dengar dari testimoni orang yang sudah pernah make duluan. Ini taunya dari mana? Kalau kalian itu nge-gym di public gym, biasanya nih ya, orang-orang yang badannya gede, yang sudah lama nge-gym di sana, itu kemungkinan besar make. Nah, kalian itu kalau bisa make friends sama mereka, sehingga mereka juga kenal sama kalian, nanti lambat laun itu pembicaraan yang tadinya cuma basa-basi doang itu mulai lebih intens dan mulai masuk ke pembicaraan yang orang-orang umum mungkin nggak tahu. Mungkin yang asalnya kalian itu cuma, bro, bantuin dong angkat segini. Nge-gym kapan nih? Mulai deh pembicaraan itu mengarah yang pakai apa nih, suplemen pakai apa aja. Ya kalau misalnya ngebahas suplemen, ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya lebih dalam dari itu kan bisa aja gitu. Pakai gear apa nih? Pakai obat apa nih? Pakai jamu apa nih? Nah, biasanya nanti mereka tuh mulai share kok ke kalian kalau misalnya kalian sudah dekat sama mereka. Nah, yang kedua, do your own research. Maksudnya itu kayak gini, roid itu kan sebenarnya ada macam-macam ya. Semakin kalian itu memahami informasi apa itu obat-obatnya, kalian itu jadi makin tahu kok sebenarnya kalian itu mau bakal pakai apa. Karena roid itu sebenarnya fungsinya beda-beda ya. Ada yang buat sizing, nanti ada yang buat cutting, ada yang juga buat maintain. Dia tuh fungsinya macam-macam. Dan kalian itu nggak bisa pakai semuanya itu sekaligus. Dan kalian juga perlu waktu, ada tahap-tahapnya, ada step-stepnya. Kapan harus pakai apa, kapan harus berhenti. Next, yang berikutnya adalah yang ketiga nih ya. Kalian kudu tahu risikonya apa. Ketika kalian itu sudah kenal sama orang di gym, terus kalian sudah riset, kalian pasti tahu dong risikonya itu apa. Dan kalian itu bakal gas atau enggak, itu sebenarnya keputusan ada di masing-masing ya. Tapi menurutku nih ya, kalau kalian itu nge-gymnya sebagai casual aja, bukan yang mencari nafkah di industri ini, aku rasa nggak perlu sampai pakai yang beginian. Kenapa? Karena kalau pakai kayak ginian itu sebenarnya bikin nagih ya. Banyak orang di luar sana itu yang sudah pernah pakai dan mereka tuh sudah off, ngerasa badannya itu ngecil. Dan akibatnya apa? Mereka bikin pakai lagi. Kalau misalnya kalian itu pernah nontonin event body contest atau event bodybuilding itu ya sebenarnya there's no such thing orang itu natural ya. Kenapa? Karena ini bukan field yang orang-orang itu bisa natural. Bodybuilding zaman sekarang itu kalau misalnya kalian lihat itu bukan sekedar yang sehat aja, bukan sehat yang dinilai, tapi dari bentukan badannya. Kan kalau misalnya kita ngomongin bentukan badan kan orang ngapain sih udah diet dan latihan keras-keras terus nggak jadi pemenang. Dan juga kalau misalnya jadi pemenang itu hadiahnya nggak gede loh, hadiahnya juga pas-pasan dan itu nggak cukupin modal. Pastinya menginginkan yang terbaik ya, makanya di sini drugs itu masuk di bodybuilding. Akibatnya apa kalau misalnya pakai terus-terusan? Ini nih yang sering nggak kekontrol. Setahun itu kan biasanya ada event body contest bodybuilding itu setahun 2 kali ya. Ada yang di semester awal, terus ada yang di semester akhir. Biasanya semester awal tuh di sekitar bulan Maret, terus di semester akhir itu sekitar bulan September gitu ya. Nah, kalau misalnya tiap tahun dibayangin ya kalian ya, tiap tahun itu ada kompetisi beginian dan tiap tahun itu orang pakai obat-obatan terus. Gila, gimana cuy nasibnya buat badannya? Nah, ini kalau misalnya kalian memang tujuannya buat berkembang di dalam industri ini,
Iya nggak apa-apa sih, karena kan kalian udah tahu risikonya. Tapi kalau misalnya buat casual aja, aku rasa nggak perlu deh sampai pakai beginian segala. Next, yang keempat itu adalah siapin budgetnya. Budget buat pakai beginian itu nggak murah. Kalau misalnya kalian iseng nanya penjual yang di toko oranye, toko hijau buat nanya, Bang, kalau pakai set kayak ginian itu butuh biaya berapa aja? itu biayanya nggak murah. Yang semurah-murahnya aja itu sekitar habis 5 juta. Kenapa? Selain dari obatnya ini, kalian itu perlu beli si jarumnya. Jarumnya ini memang nggak terlalu mahal sih. Kalian bisa dapetin di toko-toko alat kesehatan. Tapi yang lumayan ngebudgetnya bikin mahal itu adalah kalian perlu orang yang buat nginjekin ke badan kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya teman perawat atau misalnya punya teman yang bisa pakai ini kan, ya nggak apa-apa, kalian minta tolong aja sama mereka. Tapi kalau misalnya kalian itu nggak kenal siapapun, biasanya nih ya, orang-orang itu datang ke klinik minta tolong sama perawat buat diinjekin. Nah, biasanya sekali nginjek itu kisaran 75.000 sampai 150.000 ya. Kita ambil kasarannya 100.000 ya. Kalau misalnya nih kalian itu pakai dalam satu cycle itu kan kurang lebih sekitar 3 bulan ya. 3 bulan itu 24 kali dikali 100.000 itu sudah habis 2,4 juta cuma minta tolong orang masukin obat ini ke badan kalian. Kalau misalnya kalian berani, kalian tancepin sendiri nggak apa-apa sih, tapi biasanya jarang orang melakukan itu. Belum lagi nih, kalau misalnya kalian udah beres, kalian harus PCT lagi. PCT itu ya post cycle therapy. Ada beberapa obat itu yang cara PCT itu diinjekin lagi ke badan kalian. Kalau misalnya kalian nggak berani, kalian keluar biaya lagi buat injekin ke badan kalian. Nah, buat epilog sebenarnya aku di sini mau share ke kalian supaya kalian itu kalau misalnya mau memutuskan pakai roid itu pakainya nggak asal-asalan. Karena sebenarnya kalau kalian mau pakai kayak gini ya pakai aja nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya kayak orang merokok ya. Kalau misalnya kalian mau merokok ya sana aja, kalian udah tahu risikonya itu kayak gimana. Dan sebenarnya banyak juga kok fitness influencer sana, public figure sana itu yang mereka tuh sebenarnya pakai, tapi mereka diem-diem aja nggak share ke publik. Kalau misalnya orang tuh nge-share ternyata mereka udah pakai apa, mereka dicap sama orang, oh badannya mereka tuh gede gara-gara mereka pakai roid nih, dan akibatnya trust publik ke mereka itu jadi menurun. Nah, di akhir kata, kalau kamu mau pakai aja, tapi please kudu tahu cara yang benar tuh gimana, dan seenggaknya ada mentor yang mandu kamu sehingga kamu tuh nggak makainya asal-asalan. Takutnya ya kalau kamu pakai asal-asalan itu dampaknya bakal parah banget buat ke badan. Ya kalian bisa cari sendiri side effect-nya itu gimana. Segitu dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua tentang kalau mau pakai roid itu gimana supaya makanya nggak asal-asalan. Like video ini kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka. Salam satu langkah menuju lebih sehat.